Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini kembali saya akan membagikan ayat-ayat Alkitab atau renungan firman Tuhan. Dan saya berdoa, semoga video ini memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara, pada video ini saya akan membahas satu topik, yaitu bijaksana dan bodoh. Karena saudara-saudara, di dalam Alkitab ada dua hal ini, yaitu bijaksana dan bodoh. Salah satunya saudara-saudara dalam Matius pasal 25 ya. Ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Dan saya berdoa ketika saudara membaca ayat firman Tuhan yang saya bagikan ini, saudara mulai melihat diri saudara. Apakah saya selama ini bijaksana atau selama ini justru saya bodoh? Haleluya, puji Tuhan ya. Dan saya selalu mengatakan bahwa firman Tuhan itu mengajar, firman itu mendidik, saudara. Bahkan Alkitab bilang apa? Firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, saudara ya. Ya, kalau mungkin selama ini kita salah, saudara ya, saya berdoa firman Tuhan ini, saudara, menyatakan kesalahan kita dan mulai kita hidup yang benar di hadapan Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 begini bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Dengar, bijaksana ya. Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Berarti pertama kita bicara soal orang yang bijaksana menurut ukuran Alkitab. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berarti saudara-saudara, orang yang bijaksana menurut Alkitab, menurut ukuran Alkitab, firman Tuhan, adalah orang yang mendengarkan tetapi melakukan. Iya kan? Artinya bukan hanya sekedar dia mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia melakukannya juga. Maka benar apa yang dikatakan oleh Yakobus. Jangan jadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman. Karena yang paling penting saudara adalah kita melakukannya. Bukannya sekedar kita mendengar. Sorry mengatakan ini saudara. Ada banyak orang-orang Kristen yang masih menjadi orang-orang Kristen pendengar, tetapi belum sampai kepada pelaku. Maka saya mengajak saudara-saudara Kristen dimanapun engkau berada, engkau bukan hanya jadi sekedar pendengar saja, tetapi mari engkau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mengapa saya mengatakan banyak orang Kristen yang hanya menjadi pendengar saja? Saudara lihat aja orang-orang Kristen saudara keluar dari gereja. Lihat, banyak orang-orang Kristen yang masuk ke dalam gereja hanya menjadi pendengar. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan itu, mereka tidak melakukannya. Mengapa saya katakan tidak melakukannya? Masih banyak orang-orang Kristen yang masuk ke dalam gereja, keluar dari gereja itu saudara. Waktu keluar dari gereja itu berbuat dosa. Masih banyak saudara. Keluar dari gereja itu saudara merokok, keluar dari gereja itu minum minuman keras, keluar dari gereja itu berjudi. Astaga, saudara. Sorry ya, saya mengatakan Kristen seperti itu Kristen kaleng-kalengan. Maka saya mau mengajak saudara dimanapun engkau berada. Alkitab bilang apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Jangan engkau binasakan tubuhmu. Sebab barang siapa membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, engkau jangan hanya jadi pendengar, tapi engkau juga harus jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu lebih penting saudara-saudara menjadi pelaku. Karena Alkitab bilang apa? Orang yang bijaksana, pelaku firman Tuhan itu seperti apa? Seperti rumah yang didirikan di atas batu. Dengar, kalau engkau mendirikan rumah di atas pasir, waktu datang badai,
rumahmu akan hancur. Tapi kalau rumahmu didirikan di atas batu, maka saudara-saudara, banyak saudara-saudara di daerah saya, Sulawesi Utara, mendirikan rumah di atas batu. Mereka punya rumah-rumah itu kuat, kokoh, saudara-saudara. Coba kalau di atas pasir. Maka Alkitab menggambarkan orang yang bijaksana adalah orang yang bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi orang yang melakukan firman Tuhan. Dan Alkitab mengatakan orang yang melakukan firman Tuhan sama seperti rumah yang didirikan di atas batu. Waktu datang hujan, datang banjir, angin melanda, rumah itu tidak rubuh. Artinya, kalau orang Kristen, saudara-saudara, bukan hanya jadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Waktu datang masalah, waktu datang badai hidup, waktu datang pencobaan. Iya kan? Ini kan bicara soal tantangan hidup kita, diperumpamakan. Maka apa kita bilang? Kita tetap kokoh, saudara-saudara. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Alkitab bilang waktu datang badai, waktu datang saudara-saudara masalah dalam hidup, waktu datang tekanan dalam hidup, kita tetap kokoh, saudara-saudara. Coba saudara perhatikan orang-orang yang tidak melakukan firman Tuhan, hanya sekedar mendengar. Waktu datang badai hidup, waktu datang masalah hidup, waktu datang tekanan hidup, apa yang terjadi pada orang itu? Dia menjadi orang lemah, dia menjadi orang yang putus asa, dia menjadi orang yang khawatir, dia menjadi orang yang mudah meninggalkan Tuhan. Itu yang sedang terjadi. Tapi kalau orang dia bukan hanya sekedar mendengar, tetapi dia menjadi pelaku firman, dia menjadi orang yang kuat, dia menjadi orang yang kokoh di dalam Tuhan, dia menjadi orang yang berakar di dalam Tuhan, sehingga badai apapun tidak mampu, saudara-saudara, untuk menghantam kehidupannya, tidak mampu merobohkan hidupnya. Kenapa? Karena dia, saudara-saudara, melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan menggambarkan orang-orang yang melakukan firman Tuhan sama seperti rumah yang didirikan di atas batu. Waktu turun hujan, angin melanda, badai melanda, rumah itu tidak roboh. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, waktu datang masalah dalam hidup kita, kita tidak menjadi lemah. Kita, saudara-saudara, tidak menjadi orang yang putus asa. Waktu datang masalah dalam hidup kita, saudara-saudara, kita justru makin kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan firman Tuhan, bukan sekedar mendengar. Maka saudara-saudara dimanapun engkau berada, saya mengajak saudara, jadilah engkau pelaku-pelaku firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Jangan engkau hanya ke gereja, hanya mendengarkan saja, pulang-pulang saudara kosong. Iya kan? Tapi kalau saudara melakukan firman Tuhan, waktu saudara ambil, simpan dengan baik dan lakukan. Yesus bilang apa? Engkau seperti benih yang jatuh di tanah yang subur, yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dengan baik dan melakukannya firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, saya berharap saudara Kristen-Kristen yang bijaksana. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku, mendengarkan loh, mendengarkan, ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Bukan saya mengatakan, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang bodoh hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan. Ingat saudara-saudara, dua-dua mendengarkan. Yang bijaksana mendengarkan, yang bodoh juga mendengarkan. Tetapi saudara, kesimpulan ada pada akhirnya, yang bijaksana melakukan, yang bodoh tidak melakukan. Maka saya berharap ketika saudara melihat firman Tuhan ini, saudara mulai melihat diri saudara kembali. Apakah selama ini saya bijaksana atau selama ini justru saya bodoh, saudara, ya? Dan bukan saya mengatakan firman Tuhan,
gambaran saudara bagi orang yang bijaksana dengan orang bodoh. Perbedaan bagi orang yang bijaksana dengan orang bodoh menurut Alkitab. Orang yang bijaksana melakukan firman Tuhan, orang bodoh menolak firman Tuhan, tidak mau melakukan. Maka benar kata Amsal, iya kan? Orang fasik, orang bodoh menolak didikan firman Tuhan. Betul kata firman Tuhan. Maka saudara-saudara, apa Alkitab bilang? Orang yang bodoh adalah orang yang mendengarkan firman. Dia dengar. Maka sorry sekali lagi mengatakan ini. Banyak orang Kristen yang ke gereja hanya mendengarkan, tapi tidak mau melakukannya. Maka bukan saya yang menamakan orang-orang itu adalah orang-orang bodoh, tetapi Alkitab yang menamakan mereka adalah orang-orang bodoh. Kenapa? Karena mereka hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Semoga saudara-saudaraku yang menonton video ini sadar bahwa mereka ke gereja bukan hanya sekedar mendengar, tapi harus menjadi pelaku-pelaku firman. Karena orang bodoh Alkitab bilang apa? Sama seperti rumah yang didirikan di atas pasir. Waktu datang hujan, angin melanda, badai menerpa, rusak rumah itu. Dan Alkitab bilang apa? Hebatlah kerusakannya. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita hanya menjadi pendengar, tidak mau melakukan firman Tuhan, waktu datang badai hidup, waktu datang masalah dalam hidup, waktu datang persoalan, waktu datang tekanan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Down, hancur hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak berakar di dalam Tuhan. Kalau kita berakar di dalam Tuhan, badai sebesar apapun melanda hidup kita, kita tetap berdiri tegak, saudara. Tapi kalau kita hanya, saudara, mendengar, tidak mau melakukan firman Tuhan, kita justru itu kita tidak berakar di dalam Tuhan. Waktu badai menerpa hidup kita, waktu tantangan menghajar hidup kita, waktu tekanan saudara menghimpit hidup kita, kita jadi orang yang lemah. Maka saudara-saudara, apalagi saudara-saudara di tengah-tengah situasi seperti ini, ya, virus corona, kalau kita tidak berakar di dalam Tuhan, saudara, maka kita mudah menjadi orang-orang yang lemah, orang-orang yang berputus asa, orang-orang yang tidak berpikir panjang, orang-orang yang selalu menuduh dirinya dan menyalahkan Tuhan. Tapi kalau orang-orang berakar di dalam Tuhan, saudara, artinya dalam Alkitab ada orang yang bijaksana. Waktu datang masalah, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Waktu datang tekanan hidup, dia selalu bersuka cita, saudara, karena dia tahu siapa yang akan bela dia, saudara. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sudah menggambarkan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Orang yang bijaksana adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Orang yang bodoh adalah orang-orang yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Sama-sama mendengar, tetapi kesimpulannya ada pada akhirnya. Melakukan atau tidak, saudara, ya. Maka saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadilah engkau Kristen-Kristen yang bijaksana. Kalau engkau bijaksana, berarti engkau bukannya sekedar mendengarkan firman, tetapi engkau juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tapi kalau engkau menjadi orang bodoh, engkau mendengarkan firman, tetapi engkau tidak mau melakukannya. Sorry saudara-saudara ya, masih banyak orang Kristen yang tidak mau melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena berat firman Tuhan itu. Betul saudara-saudara. Ya, memang berat melakukan firman Tuhan, saudara-saudara. Iya kan? Sebab kalau ringan, untuk apa firman Tuhan itu datang, saudara? Ya, memang berat. Firman Tuhan semuanya berat. Tetapi orang-orang yang melakukannya akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Makanya dalam kitab Matius pasal 5, saudara berkata apa? Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dianiaya. Karena firman Tuhan kan? Karena berat firman Tuhan kita merasa kita teraniaya. Tapi Alkitab bilang apa? Berbahagialah. Ya. Saudara-saudara, hanya orang-orang yang bodoh menghindar. Hanya orang-orang bodoh, saudara, menjauh dari Tuhan. Dan orang-orang tersebut, orang-orang yang bodoh, saudara, pasti ujung-ujungnya meninggalkan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak saudara-saudara untuk lebih belajar firman Tuhan. Dan lebih melihat kepada diri saudara. Apakah selama ini saya sudah melakukan firman Tuhan atau tidak?
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa supaya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan Roh Kudus yang menguatkan saudara-saudara sekalian. Haleluya.